HAD Channel Indonesia. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Terakhir kita sampai kepada yakni usul yang ketiga, beriman atau mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu minal umri, beliau memiliki umur 63 sanah, yakni 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Wa 23 nabiyan wa rasulan, dan 23 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan diberikannya yakni surah Iqra 1 sampai dengan 5. Wa ursila bil mudaththir, dan beliau diutus, diangkat menjadi rasul dengan diturunkannya wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Wa baladahu Makkah, tempat kelahirannya adalah Makkah. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki, Allah mengutus beliau agar memperingatkan kaumnya, umatnya dari asyirk, yaitu kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak umatnya kepada tauhid, yakni ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir 74 ayat 1 sampai 7.
Allah katakan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang berkemun atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan rohmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah rohmu bersabarlah. Wa makna kum fa'anzir, makna kalimat bangkitlah, beri peringatan. Maksudnya adalah yanziru 'anis syirki, peringatkan kaummu itu dari perbuatan syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan serulah mereka untuk mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa rabbaka fakabbir maknanya azzamahu bitauhid, agungkan Allah itu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, ai yakni tahara a'malaka 'anis syirki, bersihkanlah perbuatanmu dari syirik. Warrujza fahjur, ar-rujzu maknanya al-asnam, yaitu berhala. Maka berhala, fahjur maksudnya wahajaroha, tinggalkanlah, jauhilah, tarakaha ahlaha, tinggalkan, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas dirilah dari berhala itu dan yakni pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi bukan hanya berhalanya, tapi juga orangnya yang melakukan kesyirikan. Akhadha ala hadha 10 sinin, dan beliau melakukan ini selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'dal 10, mereka diajak kepada tauhid selama berapa? 10 tahun. Wa ba'dal 10, setelah 10 tahun, urija bihi ila sama, beliau dimi'rajkan oleh Allah menuju ke langit, yaitu tahun ke-10. 10 kenabian, waktu itu belum hijrah. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan Allah mewajibkan atasnya melaksanakan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah, dan beliau salat di Mekah 3 sinin, selama 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelah itu umira bil hijrati ilal Madinah, setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah. Kemana hijrahnya? Yaitu ke Madinah. Al-hijrah, apakah hijrah itu? Hijrah adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, yaitu pindah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Bukan dari Mekah ke Madinah, karena itu terbatas waktunya. Setelah Fathu Mekah selesai. Tapi hijrah itu akan terus berlangsung.
wa hiya baqiyatun ila an taqumas saa'ah, dan hal itu terus-menerus berlaku hingga datangnya hari kiamat, yaitu hijrah dari mana? Al-intiqal min baladis syirki ila baladil islam atau baladit tauhid, yaitu dari negeri kesyirikan kepada negeri kaum muslimin, di negeri yang bertauhid. Negeri ini konsepnya bertauhid atau tidak? Halo? Konsep negeri ini bertauhid enggak? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid atau bukan itu? Tauhid. Tauhid. Konsepnya, teorinya begitu. Ya, karena yang membuat para ulama konsepnya tauhid. Ya. Ya, maka daripada hidup di negeri yang konsepnya syirik dan kufur, timbangane sampean urip nang Hong Kong mending urip nang Indonesia sih mending. Ya, karena konsepnya beda. Yang benar bagaimana? Ke negeri tauhid, konsep teorinya tauhid, pelaksanaannya juga tauhid. Itu lebih bagus. Kemana? Halo, nek sampean pindah, umpama terpaksa pindah dari negeri ini kemana? Hah? Kemana Pak Muji? Mekah. Siap Pak Muji? Oh, insya Allah, masya Allah. Lah, gak nang pasar mana? Iya, karena pilihannya ya lebih baik. Jangan malah milih yang lebih buruk. Malah kepingin pindah nang di Prancis, tambah nemen namanya. Bojoe gak oleh jilbaban kalau sudah di sana, ya kan? Nggak boleh. Ya, wad dalilu, dan dalilnya adalah yakni surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-97, maaf, sampai dengan ayat yang ke-99. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Baik, terjemahkan dulu, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, apa katanya? Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, apa kata malaikat membantahnya? Bukankah bumi Allah itu luas? Alam takun ardullahi wasi'an. Bukankah negeri Allah, bukankah bumi Allah itu luas? Jangan banyak alasan ketika kau diperintahkan hijrah dari negeri kesyirikan, negeri kafir ke negeri Islam. Aku nek pindah kak mangan aku kaisok nyambut kawin nang kene, enak nyambut kawin ini. Misalnya antum ya bayarannya gede tapi nang negeri kafir, urip nang Prancis bayaran sedino 100 juta, urip nang negeri Islam sedino mek 2 juta, milih ndi? Islam.
100 juta mari ngono nang kono gak iso salat ya, golek bojo muslimah angel nemu sing gak kena, akhire duwe entek ya. Jadi milik negeri itu negeri yang kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dibantah, bukankah negeri Allah itu luas? Kau jangan merasa lemah. Dia mengatakan apa? Kunna mustad'afin, kami ini lemah. Tapi dibantah oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, dan berhijrahlah kalian padanya. Kemudian apa kata Allah ancamannya? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya, maka ancaman Allah yaitu orang itu tempatnya an-nar jahannam, neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ada yang dikecualikan, dibolehkan. Kata Allah pada ayat berikutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Apa kata Allah? Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Arab hijrah dicegah, tak boleh keluar. Bahasanya apa? Cekal. Hah? Cekal. Apa cekal itu? Apa arti cekal? Tak boleh keluar. Cegah tangkal. Cekal itu tuh dicekel bahasa Jawa. Itu maksudnya cegah tangkal. Tak oleh iki, ya, harus dihalang-halangi, nggak boleh keluar. Iki nek keluar bahaya. Nah, misalnya begitu. Atau memang dia dilemahkan secara struktural, dilemahkan. Bisa jadi secara kultural juga dilemahkan, sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berperan, tidak bisa beraktivitas. Nah, orang ini dikecualikan. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah apa? Lanjut. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Iya, mudah-mudahan Allah tabaraka memaafkannya. Apa ya? Alarm. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Qala Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin, sebab turunnya ayat ini kepada kaum muslimin, alladzi fi Makkah, yaitu ketika mereka berada di Mekah, lam yuhajiru, mereka tidak mampu berhijrah, tidak mau ya berhijrah. Nadahumullahu, maka Allah memanggil mereka bi ismil iman, dengan nama iman. Wadalilu ala al-hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah menurut sunnah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la tanqati'ul hijrata hatta tanqati'at taubata. Hijrah itu tidak akan terputus hingga terputusnya taubat. Sekarang taubat ini masih terputus atau belum? Belum. Berarti selamanya masih akan tetap apa? Ada hijrah. Hijrah dari mana? Negeri kafir ke negeri Islam tadi. Wala tanqati'ut taubata, dan taubat tidak akan pernah terputus
hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini secara umum, secara global, yang berlaku secara universal, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah terbit dari sebelah barat, semuanya tertutup pintu tobat. Adapun secara personal, masing-masing kita ini ada saatnya tobatnya itu tertutup. Kapan? Ketika nyawa sampai di kerongkongan. Kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, sudah ngorok, maka tertutuplah pintu taubat. Falamma istaqarra fil madinati, ketika beliau tinggal di kota Madinah, amara bibaqiyati syara'i'il islami, beliau diperintahkan untuk menegakkan yakni syariat Islam. Sebelum itu nggak ada, karena sudah pindah di Madinah, memiliki wilayah, memiliki teritorial, dan memiliki yakni pemerintahan. Karena Nabi saat itu sekaligus sebagai rais, pemimpin, juga sebagai al-kabir, orang yang paling dituakan, juga sebagai apa? Al-hakim, ini orang yang memutuskan segala perkara. Dan beliau juga sebagai apa? Murabbi, pendidik. Berarti lengkap kepemimpinan beliau. Sudah ada teritorial, sudah ada kepemimpin, sudah ada pemimpin, sudah ada rakyatnya, yaitu para pengikut-pengikutnya. Berarti sudah terbentuk unsur-unsur sebuah negara. Undang-undangnya apa? Ada apa? Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sudah memiliki pasukan. Nah, orang-orang yang siap untuk membela Nabi, hakikatnya mereka adalah para pasukan tentara Rasul, dan mereka adalah Hizbullah, tentara-tentara Allah. Maka setelah memiliki itu semua, maka Allah perintahkan untuk menegakkan syariat Islam. Apa contohnya? Mithluz zakat. Maka ketika di Mekah nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum settle saat itu. Wassaum, dan juga puasa. Sebelum itu nggak ada puasa. Puasa itu diturunkan perintahnya setelah hijrah ke Madinah tahun kedua. 10 tahun, 13 tahun di Mekah nggak ada puasa. Paling puasanya apa? 3 hari dalam setiap bulan, itu puasa Nabi. Juga beliau apa? Berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Juga beliau biasa puasa apa? Yaitu Ayyamul Bid. Juga biasa beliau puasa Asyura. Itu puasa-puasa beliau. Juga beliau biasa puasa apa? Senin Kamis. Puasa Ramadan belum ada ketika itu. Wal hajju, demikian pula haji. Haji bahkan diperintahkan Nabi pada tahun keberapa? 10. Tahun ke-9 perintahnya. Pelaksanaannya setahun kemudian. Tahun keberapa? 10. Tahun ke-10. Wal adzan, dan adzan. Ketika di Mekah nggak ada adzan, dibalangi waktu mbek wong. Karena yang berkuasa saat itu orang-orang kafir Quraisy. Begitu di Madinah, pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi. Sebelum Masjid Nabawi, saat perjalanan beliau membangun masjid pertama, namanya Masjid Quba. Pertama kali. Makanya beliau dianjurkan, beliau mensunahkan berkunjung setiap hari Sabtu di Masjid Quba. Dan siapa yang berkunjung dari rumahnya ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, maka dia dapat pahala seperti umroh. Makanya rame Masjid Quba kalau waktu-waktu umroh.
lumayan. Tapi syaratnya apa? Yaitu dengan berwudu dari rumahnya, kemudian sampai di Masjid Quba, beliau laksanakan, kaum muslimin dianjurkan sholat 2 rakaat di sana. Karena masjid yang pertama ketika itu dibangun Nabi sebelum Masjid Nabawi. Wal adzan, azan. Wal jihad, demikian pula perintah jihad itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena sudah apa? Sudah memiliki seluruh unsur-unsur kenegaraan, pemerintahan. Wal amru bil ma'ruf, perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ghaira dzalik, dan juga yang lainnya, min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi Nabi itu, beliau melaksanakan ibadah haji itu seumur hidup cuman sekali. Berarti beliau wukuf seumur hidup berapa kali? Halo, berapa kali beliau wukuf? Cuman sekali. Itu pun tahun keberapa beliau lakukan? Buka Muslim 1188. Silakan. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, dari bapaknya, ia berkata, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, lalu dia menanyai kami satu persatu, siapa nama kami masing-masing, sampai giliranku kesebutkan namaku Muhammad bin Ali bin Husain. Lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah, kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua susuku. Ketika itu aku masih muda belia. Lalu dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku, tanyakanlah apa yang hendak kau tanyakan. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia telah buta. Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas sehelai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya, pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Aku bertanya kepadanya, apa katanya? Terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 buah anak jari Jabir bin Abdullah digenggam. Berarti menunjukkan angka berapa ini? 9, ya. Yang 9 jari digenggam. Kemudian ia berkata, apa katanya? 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah. 9 tahun beliau sudah menetap di Madinah. Akan tetapi, namun beliau belum haji. Beliau belum haji. Padahal beliau berapa usianya? Pada waktu itu usianya berapa total? 63. Diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40. Ya. Dakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun beliau dakwah di Mekah. Berarti sebelum hijrah Rasulullah sudah usia berapa? 40 tambah 13 53. Usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Sementara total usia beliau berapa? 63 dikurangi 53 berapa? 10 tahun berarti beliau menetap di mana? Menetap di Madinah 10 tahun. Tapi 9 tahun di Madinah beliau belum haji. Nah,
Pada tahun ke-9 itulah Allah perintahkan beliau haji. Lanjut. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Berarti perintahnya tahun keberapa? 9. Pelaksanaannya tahun keberapa? 10. Tahun ke-10. Padahal usia beliau 63. Berarti ini tahun ke-10, tahun yang bagaimana ini? Tahun menjelang wafat beliau. Kenapa? Karena beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sementara haji bulan apa? Zulhijjah. Bulan keberapa Zulhijjah? 12. Bulan ke-12. Wafatnya bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan keberapa? 3. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Berarti lama atau sebentar setelah haji beliau wafat? Nggak lama. Maka berbondong-bondonglah. Karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah hendak ikut bersama-sama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau. Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Baik. Berarti Rasulullah melaksanakan haji berapa kali? Sekali. Tahun depan beliau jumpa dengan Dzulhijjah apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena beliau wafat bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Makanya haji beliau itu disebut dengan haji wada. Apa arti wada? Perpisahan. Berarti haji wada, haji apa? Perpisahan. Haji perpisahan. Nah, di dalam haji itu ada wukuf. Berarti beliau berapa kali wukuf? Halo? Sekali. Berapa kali wukuf? Sekali. Sekali. Sebelum itu ada orang wukuf nggak? Tidak ada. Halo? Tidak ada. Ketika Nabi belum haji, ada orang wukuf nggak? Tidak ada. Nggak ada orang wukuf. Apalagi di sekelilingnya adalah orang-orang apakah? Kafir Quraisy. Mereka mana mungkin dia wukuf? Hajinya aja keliru kok. Apalagi ketika Nabi masih di Mekah. Oleh karena itu puasa Nabi itu bukan puasa wukuf. Nabi itu melaksanakan puasa karena puasa 9 di bulan Dzulhijjah. Puasa beliau itu berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf. Karena sebelum itu beliau biasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian hari itu disebut dengan hari Arafah. Sekalipun belum ada wukuf, tapi hari itu disebut hari apa? Arafah. Beliau sudah biasa puasa tanggal 9. Sebagaimana sabda disampaikan oleh para istri Nabi tentang puasa sunnah beliau dalam hadis Abu Dawud di nomor 2437. Silakan baca. Dari beberapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, apa kata beliau? Apa kata mereka? Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Iya, disebutkan dalam hadis ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbiasa melaksanakan puasa, yaitu Tis'a Dzulhijjah. Yasumu Tis'a Dzulhijjah. Berpuasa yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Biasa beliau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika Rasul puasa 9 Dzulhijjah, ada wukuf enggak? Wukufe sapa? Kurung ana sing haji kok. Sudah ada orang haji enggak? Belum ada. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan puasa sunnah itu,
Dan beliau berpuasa apalagi biasa beliau lakukan? Hari Asyura. Wa yauma Asyura, yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian dan 3 hari setiap bulan. wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari dalam setiap apa? Bulan. Setiap bulan. Dan beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. awwala itsnaini minasyahri wal khamis, dan beliau mengawali puasanya dengan puasa di hari Senin dan Kamis. Ini puasa-puasa sunnah beliau. 9 Dzulhijjah atau namanya apa? Arafah. 9 Dzulhijjah. Kenapa? 9 Dzulhijjah itu hari yang kemudian disebut dengan Yaumu Arafah. Hari Arafah. Hari ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan keyakinan tentang perintah Allah menyembelih Ismail. Ketika itu beliau berada di tempat yang kemudian disebut dengan Arafah. Karena ucapan beliau, Araftu, aku tahu. Ketika beliau ditunjuki malaikat Jibril tempat manasik beliau, maka tempat itu disebut dengan Arafah. Dan peristiwa itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Dan Nabi Ibrahim belum wukuf, belum ada istilah wukuf. Kenapa? Karena wukuf itu ketika sudah menjadi syariat. Yang bersumber syariat itu dari apa? Perjalanan Ibrahim dan keluarganya di dalam taat kepada Allah. Sehingga tawaf itu berasal dari perjalanan Ibrahim setelah membangun Ka'bah, dan kemudian dia berkeliling Ka'bah tersebut sebanyak 7 kali. Sa'i adalah perjalanan Ummu Ismail Hajar ketika mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Menurut sejarah duluan sa'i daripada tawaf, tapi waktu itu belum ada istilah sa'i dan tawaf. Tapi apa? Perjalanan Ibrahim dan keluarganya. Baru setelah itu orang-orang pengikut Nabi Ibrahim diperintahkan untuk napak tilas perjalanan mereka, Ibrahim dan keluarganya. Jadi hari Arafah itu sudah ada sejak dulu. Bersumber asalnya dari momentum Nabiullah Ibrahim mengerjakan perintah Allah. Baik. Oleh karena itu, besok Bapak Ibu, kita ini melaksanakan puasa itu berdasarkan tanggal atau berdasarkan orang wukuf? Tanggal. Halo? Berdasarkan tanggal. Makanya jangan bingung. Lu kono wukuf wis mari kok poso? Nggak masalah, karena Nabi itu melaksanakan puasa Arafah dasarnya 9 Dzulhijjah, bukan wukuf. Seandainya negeri Mekah atau Saudi meniadakan haji karena ada perang, antum semua tetap puasa 9 Dzulhijjah nggak? Tetap Ustaz. Tetap puasa nggak? Tetap puasa. Kemarin contohnya ketika ada apa? Markona. Ada corona, pernah haji ditiadakan berapa tahun? 2 tahun nggak ada haji. Antum puasa 9 Dzulhijjah nggak? Puasa Arafah itu namanya. Ada wukuf, tidak ada wukuf, asal sudah masuk 9 Dzulhijjah, laksanakan puasa. Nah, 9 Dzulhijjah tahun ini 2022 bulan Juli atau 1443 Hijriah ditetapkan oleh pemerintah tanggal berapa? Halo?
Tanggal 9. 9 Dzulhijjah bertepatan di sini tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Hah? 9. Pemerintah menetapkan 9 Dzulhijjah. Ya 9 Juli. Berapa? 9 Juli. Hari apa? Hari Sabtu. Maka berpuasa di hari Sabtu 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan tahun miladiyah 9 Juli. Bingung? Hah? Nggak usah bingung. Maka kalau 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu, maka hari rayanya jatuh hari apa? Ahad. Hari Ahad. Yaitu tanggal berapa? 10. Tanggal 10 apa? 10 Dzulhijjah. Jelas hari raya ya 10 Dzulhijjah. Ya kan? Maksudnya bertepatan dengan tahun Masehi, yaitu 10 apa? 10 Juli. Nanti suatu saat akan datang kasus-kasus seperti ini, maka jangan bingung. Perlakuannya sama. Kenapa demikian? Karena jangan kita ini mengikuti matlak yang memungkinkan berbeda antara negeri Saudi dengan Indonesia. Nggak mungkin kita mengikuti penglihatan orang-orang Saudi. Kenapa? Karena terbitnya tanggal Hijriah itu lebih dulu di sebelah barat daripada sebelah timur. Berbeda dengan terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari itu lebih dulu timur atau barat? Timur dulu. Maka sholat di negeri Indonesia lebih dulu daripada Saudi. Karena apa? Didasarkan atas apa? Matahari. Tapi kalau awal bulan, akhir bulan itu didasarkan atas apa? Terbitnya bulan. Maka terbitnya bulan lebih dahulu di sebelah mana? Barat. Maka wajar kalau seandainya Saudi lebih dulu kelihatan hilal. Maka di negeri kita kemudian baru melihatnya. Baik, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka jangan lupa untuk menghidupkan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Karena puasa ini dapat menghapus dosa. Berapa tahun? 2 tahun. Berapa Berapa? 2 tahun. Ingat-ingat ya. Jangan ngomong ngawur, nanti bahaya nanti. Jadi hadis baru itu kalau ngomong gitu pasar kok yakin sama sampean bahaya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, coba dibuka nomor 1131. Muslim 1131. Iya. Puasa Arafah. Silakan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau ditanya pula tentang puasa hari Asyura. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu. Iya. Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan puasa Arafah itu dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 2 tahun dihapus, tapi harus difahami yang dihapus ini dosa besar apa kecil? Dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dihapus. Ya. Baik, sudah masuk Isya? Silakan diadzani dulu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya langsung buka pertanyaan saja biar lebih panjang. Silakan Pak Nom. Oke, Pak Muhammad. Pak Abdullah. Antum monggo silakan. Tanya Ustaz, kalau puasa sunnah Arafah, kita mengikuti puasa sunnah Arafah besok dengan penghitungan Madinah. Kalau di negara kita ini apa katanya mulai April tanggal sebulannya kan hari Sabtu. Betul. Berarti ya kita menjalani sholat puasa Arafah yang besok ini berarti batal atau tidak benar? Ya. Kalau kita mengikuti ketetapan dari hukumah ya, bahwa diputuskan penglihatan hilal di negeri kita ini, yaitu waktu itu tanggal 1 masuk hari apa itu? Jumat. Hari Jumat kan, ya kan? Berarti tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu. Maka puasanya adalah puasa hari Sabtu. Kalau antum ngikut puasa yang tanggal 8 boleh. Ya, boleh, tapi itu mungkin bukan termasuk puasa Arafah. Tapi keumuman dari disunahkannya puasa selama 9 hari. Ya kan? Karena ada hadis yang disarah atau dijelaskan oleh para ulama, Tis'a Dzulhijjah itu juga maksudnya 9 hari. Dan 9 hari itu nggak harus full, boleh bolong-bolong, boleh semampu dia. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak,
Tanggal 3 awake rada enak poso, tanggal 4 ono traktiran batal. Boleh nggak? Boleh. Tanggal 8 boleh, tapi jangan kemudian menganggap bahwa itu puasa tarwiyah yang ada hadisnya tersendiri. Nggak ada, itu hadis dhaif, lemah. Puasa tarwiyah itu mengkhususkan tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah itu dhaif. Tapi kalau puasa pada hari itu boleh dalam rangka apa? Melaksanakan keumuman puasa 9 hari. Cuman sempatnya hari itu mungkin. Jadi kalau besok hari Jumat, konteks sekarang ya, Sabtunya Arafah, Jumatnya puasa, boleh. Apalagi sudah Kemis ini puasa, besok puasa, Sabtu puasa lagi, boleh, tambah enak awake. Sekaligus dapat pahala apa? Double apa? 3 hari dalam setiap bulan. Kemis poso, Jumat poso, Sabtu poso, telung dino. Dapat pahala double tadi. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Sekaligus puasa apa? Puasa Kemis. Sekaligus puasa apa? Keumuman 9 hari Dzulhijjah. Sekaligus Sabtunya apa? Puasa Arafah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi Arafahnya yang jelas mengikuti Pemerintah. Tanggal 9. Ya, karena puasa Arafah itu khusus karena ada pahala khusus. Pahalanya pahala khusus. Dapat menghapus dosa berapa tahun tadi? Iya, yang lain-lainnya kan nggak ada. Cuma tanggal 9 doang yang ada. Dan Nabi biasa puasa itu, sekalipun belum ada wukuf. Dan ketika nanti nggak ada wukuf lagi, kita tetap puasa. Makanya hikmahnya ada Markona kemarin ya. Sehingga kita paham ya, iya rek, kau haji, tapi tetap poso 9 Dzulhijjah. Kalau seandainya nggak ada kasus ini, kita bayangkan, mosok sih kau haji, kau wukuf, ternyata ada. Kemarin sebelumnya kita ngasih contoh, gimana kalau Saudi perang, nggak ada haji, nggak ada wukuf dong. Ternyata nggak perang. Akhirnya ono liane, apa? Markona. Nah itu dia. Nggih, monggo Pak. Sebenarnya sama, cuma soal waktu. Di sana jam 7, di sini jam 11. Lohor juga waktu Arafah, di sini sekitar jam 4, setengah 5. Jam berapa? Setengah 5. Sana jam 4 atau setengah 5. Dan kalau yang sana pagi jam 7 waktu Arafah, di sini kan jam 11. Jam 11 siang. Iya. Terus maksudnya gimana maksudnya? Mana yang lebih afdal? Soalnya kalau hari Sabtu kan juga ada orang yang merayakan Lebaran. Iya. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa puasa Arafah itu dasarnya adalah tanggal, maka kita nggak usah bingung bertepatan dengan wukuf atau tidak bertepatan dengan wukuf, nggak masalah. Kenapa demikian? Kalau kita mau jujur, ada loh negeri-negeri itu yang puasa hari apapun nggak akan bisa bertepatan dengan wukuf. Nggak akan ada yang bertepatan. Contoh di sebelah timur, Papua New Guinea. Ya. Di sana subuh, mungkin di Saudi masih apa? Masih maghrib. Di sana sudah subuh. Ini yang waktunya hampir sama. Iya, Islam itu kenapa? Seperti di Timur Tengah sudah pakai tiap hari harus mengikuti. Ulul amri. Iya. Kalau di Timur Tengah sudah mengikuti Mekah, otomatis kan waktunya hampir sama. Iya. Sini kan juga hampir sama. Waktunya beda. Kenapa? Penglihatan hilal itu beda. Antara satu negeri dengan negeri yang lain beda. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat Abdullah bin Abbas dan Quraib pernah berdialog. Padahal jaraknya mungkin nggak terlalu jauh dibandingkan dengan Indonesia dan Saudi. Mana? Damaskus dan Madinah. Damaskus itu pemerintahan
yaitu negeri Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur. Bahkan pada waktu itu mungkin sudah menjadi raja ya. Setelah apa? Diserahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dinasti pertama Bani Umayyah, yaitu siapa rajanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu sahabat masih ada yang hidup. Abdullah bin Abbas, termasuk Quraib. Nah, terjadilah dialog. Buka Muslim 1050. Silakan. Dari Quraib radhiyallahu an, ia berkata, dia diutus oleh Ummul Faddal binti Harith menemui Muawiyah di Syam. Kata Quraib, setelah aku tiba di sana dan tugasku telah selesai, bulan Ramadan pun tiba. Ya, ketika Quraib sampai di negeri Syam di sini maksudnya adalah apa? Damaskus, ibu kota Syria saat ini. Dan ketemu Abdullah bin Abbas di mana? Di Madinah. Kalau dibandingkan Saudi dan Indonesia, masih lebih jauh Saudi dan Indonesia dibandingkan dengan apa? Antara Madinah dan Damaskus. Terus, aku melihat bulan terbit pada malam Jumat. Kemudian aku tiba kembali di Madinah pada akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku, apa katanya? kapan Anda mulai melihat bulan? Kapan Anda melihat hilal? Kata Abdullah bin Abbas kepada Quraib yang saat itu baru pulang dari kota Damaskus. Terus, jawabku, kami melihatnya pada malam Jumat. kami melihatnya di malam Jumat. Perhatikan, malam apa? Di Damaskus malam Jumat. Terus, Tanyanya, apakah Anda menyaksikannya sendiri? apa jawab Quraib? Jawabku, ya. Iya, kon delok dhewe ta? Iya. Delok dhewe aku, ya kan? Anu ngono kan ngamuk kan? Lanjut. Aku menyaksikannya sendiri bersama-sama orang banyak. Iya. Oh, no saksi ini akeh. Wah, kabeh delok, aku yo delok. Terus, Karena itu mereka mulai puasa. Begitu pula Muawiyah. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Nah, tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Berapa hari terpautnya? Satu hari. Padahal Damaskus ambek Madinah. Beda sudah. Bagaimana kesimpulannya? Belum selesai. Lanjut. Karena itu kami akan mencukupkan puasa kami 30. Iya. Atau kami melihat bulan. Atau kami melihat bulan. Kemudian, Tanyaku, apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan mengikuti puasanya saja? apa tidak cukup mengikuti keputusan penglihatan orang-orang negeri Syam, yaitu termasuk pemimpinnya Muawiyah? Apa kita nggak ngikut sana aja? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Jawab Ibnu Abbas, tidak. Lah, tidak. Bahkan kata Ibnu Abbas apa? Karena begitulah perintah Rasulullah SAW kepada kami. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Begitulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yaitu apa? Mengikuti penglihatan negeri masing-masing. Cetol. Saudi ndeloke kapan? Nang kene ndeloke kapan? Terus gak usah melok bingung, Saudi wis mari kene melok kono. Tidak. Negeri itu penglihatannya beda. Cik bingung. Jadi paham nggih? Ayo. Yang lain, monggo silakan. Antara sawal dengan Idul Sama nggak ada bedanya. Jangan dibedakan antara Idul Fitri, Idul Adha. Pertama, konsepnya yaitu ru'yah, karena itu sunnah. Yang kedua, penglihatan masing-masing negeri berbeda. Ini prinsip-prinsipnya. Ya kan? Kalau ada hisab, kemudian ada ru'yah, mana yang sunnah, yang afdal? Mengikuti sunnah, ru'yatul hilal. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, setiap penglihatan negeri yang satu dengan negeri yang lain berbeda. Prinsip kedua. Prinsip yang ketiga, kalau di suatu tempat
pemerintahnya satu, penglihatannya berbeda, sama-sama berbeda, sama-sama prinsip ya melihat tapi berbeda, maka di mana keputusannya? Disinilah letak apa? Keputusan hakim. Siapa? Hukumah. Mana nanti yang diputuskan? Dan karena ini perkara ijtihadiyah, seandainya pemerintah benar, dia dapat 2 pahala. Seandainya pemerintah yang salah, maka dia dapat 1 pahala. Karena masalah apa? Ijtihad. Adapun kalau seandainya salah, siapa yang menanggung dosanya? Pemerintah. Umat tidak menanggung dosanya. Seandainya salah. Tapi kemaslahatan terjamin. Kenapa? Bareng. Jadi di sini bukan keputusan kelompok, keputusan organisasi, keputusan partai, keputusan siapapun, tapi keputusan siapa yang menguasai kita di negeri ini. Baik pemerintah adil atau bahkan pemerintah zalim sekalipun. Selama tidak keluar dari syariat. Apa tidak keluar dari syariat? Paling-paling perbedaan itu sehari. Kecuali keputusannya 2 hari, 3 hari sesudahnya. Ngelantur ini. Ya, kenapa? Perbedaan itu paling sehari. Makanya dari negeri-negeri itu paling coba kalau kita lihat seluruh negeri-negeri. Rata-rata di negeri barat sama, yaitu apa? Tanggal 9 Juli. Negeri-negeri timur, Asia Tenggara, rata-rata semuanya tanggal 10 Juli. Karena memang daerah belahannya belahan timur. Nggak ada yang nyeleneh. Perbedaan itu paling apa? 9-10, semua gitu. Nek ono sing nyeleneh 11 ambek 12. Mbok iku ndelok gaya apa iki. Ya kan? Nah, itu. Ini masalahnya seperti hilal untuk satu gereja. Itu di beberapa tempat sudah melihat hilal. Tapi pemerintah beri kriteria kalau di bawah 3 derajat tidak diterima. Padahal sudah nampak hilal. 2 derajat di atas sedikit sudah nampak. Tapi karena di bawah 3 derajat tidak diterima. Padahal sudah lihat. Ya, sekarang yang kita ikuti ada hilal apa 3 derajatnya itu kan? Iya. Prinsip tetap dipakai. Pertama ru'yah. Prinsip sunnah. Ya kan? Lihat, bukan satu tempat. Iya, tetap ru'yah. Ru'yah itu berarti selama bisa dilihat oleh mata, bukan di atas kertas. Ini dilihat. Iya, berarti ru'yah kan? Prinsip ru'yah. Ya. Nah, kalau ada perbedaan ru'yah, sing kono delok, sing kono enggak delok, maka di sini apa? Hakim yang berwenang. Bukan dia tidak mau terima ru'yah yang di bawah 3 derajat. Bukan. Hakim yang berwenang di sini. Ini kita bicara syar'i, bukan bicara konteks di sini. Ya, secara umum dulu, kalau terjadi perbedaan ru'yah, prinsip sudah diikuti, sama-sama melihat sesuai sunnah. Ketika terjadi perbedaan, maka di sini adalah fungsi hakim untuk memecahkan masalah ini. Mana yang diputuskan? Dan kalau sudah diputuskan, itulah yang kita ikuti. Baik itu benar apa salah. Kalau salah, tanggung jawab yang memutuskan. Kalau benar, alhamdulillah. Iya kan? Masalah yang hukuman, masalahnya sekarang sudah lihat bulan, lihat dia berkeliaran. Itu mereka tidak boleh nolak. Kalau yang melihat sudah disumpah. Iya. Ya, kenapa ditolak? Saya tidak tahu ditolak atau tidak. Ya kan? Dia memberi kriteria harus. Iya, betul. Iya. Jadi kalau seandainya sudah melihat, yang lain tidak melihat, di sini kan nanti dipertemukan. Dia disumpah melihat atau tidak. Nah, hakim di sini fungsinya memutuskan apakah dia berpihak atau tidak. Kalau seandainya dia berpihak kepada yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak berpihak, keputusannya salah. Contoh salah, ijtihadnya kan? Ya sudah, itu sudah tanggung jawab siapa? Hukumah. Ya, maksudnya ya kan? Cuma kita kan sekarang teknologi sekarang ini berita dimanapun bisa nyampe di waktu yang singkat. Iya. Kalau sudah satu penguasa ada yang melihat satu kelompok melihat hilal, ya sudah melihat dan dia mau disumpah dan tidak diterima,
Karena kriteria 3 derajat ini baru berlaku. Baik, yang salah berarti siapa? Masalah hukuman. Hukumah yang menanggung dosa. Benar? Antum menanggung dosanya enggak? Antum menanggung dosa enggak kalau seandainya mengikuti pemerintah? Ada orang yang melihat bulan. Afwan. Antum seandainya ikut pemerintah, antum menanggung dosanya enggak? Enggak, kholas. Tapi kalau hari raya dilaksanakan bareng, maslahah. Ya kan? Kalau masing-masing ormas, organisasi, masing-masing punya ijtihad, masing-masing memaksakan pendapatnya, gak karu-karuan. Iki riyoyo iso ono 3 kali, 4 kali. Ini berlaku Beda. mulai tahun ini. Iya kan? Mulai Idul Fitri kemarin. Sebelumnya dia 2 derajat dia terima. Iya. Jadi kadang-kadang derajat ini, nah ini penetapan yang memang harus disepakati, ya kan? Karena memang kadang pendekatan hilal, wujudul hilal itu tidak berdasarkan ru'ya, tapi berdasarkan keberadaan derajatnya itu. Makanya pendekatan yang diterima itu selagi orang itu bisa melihat dengan mata kepala, itu sudah paling dasar. Karena dulu di zaman Nabi itu melihat itu bukan dengan alat, itu dengan mata langsung. Dan itu sudah jelas derajatnya pasti pastinya tinggi. Sehingga bisa dilihat oleh apa? Mata. Mungkin kalau 1 derajat atau di bawah 2 derajat mungkin nggak kelihatan. Ya, itu. Nah, kita mengikuti apa? Yakni sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan cara melihat hilal sesuai dengan standar penglihatan manusia yang normal, maka selagi bisa dilihat, maka di situ bisa diterima kesaksiannya. Nah itu. Nah yang ribut ini kan itu tadi, masalah derajat itu. Kenapa kalau ditetapkan di bawah 2 derajat, yang satu harus di atas 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya. Pemerintah naikkan 3 Ya, derajat, itu pun tanpa memberitahuan ke masyarakat apa penyebab. Iya. Yang kedua, 3 derajat. Maka semua kalau itu salah, tanggungan pemerintah. Kita rakyat tidak akan menanggung dosa. Ya, itu saja. Dan kalau kita berhari raya bersama-sama, itu lebih nikmat, ya. Insya Allah. Kenapa, Pak? Kalau kita yang berhari tanggal 9 itu tanggal 8 puasa Arafah. Ya. Jadi puasa Arafah tadi sudah kita terangkan bahwa puasa itu berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf. Karena Nabi belum pernah melaksanakan puasa Arafah ketika ada wukuf, belum pernah. Ya, tapi yang disebutkan oleh Nabi itu puasa Arafah, bukan Arafah itu tanggal. Lu 9 Dzulhijjah. Iya, tapi yang disebutkan sama Nabi Arafah. Arafah itu dasarnya tanggal. Arafah dasarnya tanggal, yaitu 9 Dzulhijjah. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, ketika itu beliau di Arafah. Nah, tanggal 9 itu momentum yang kemudian nanti Nabi selalu melakukan puasa 9 Dzulhijjah, walaupun ketika itu nggak ada Arafah. Ketika Nabi puasa 9 Dzulhijjah, ya, itu nggak ada Arafah. Nggak ada wukuf, nggak ada wukuf. Tapi Nabi menyebut Arafah. Arafah itu tanggal, bukan wukuf. Tidak menyebut 9 Dzulhijjah. Menyebut 9 Dzulhijjah, kemudian disebut setelah itu Arafah. Jadi saya ulang lagi Bapak-bapak ya. Istilah Arafah itu adalah istilah puasa yang dilakukan 9 Dzulhijjah. Bukan karena wukuf. Karena Nabi ketika puasa 9 Dzulhijjah yang beliau rutin melaksanakan, nggak ada wukuf. Nggak ada wukuf ketika itu. Dan bisa jadi suatu saat juga nggak ada wukuf. Kemarin antum 2 tahun, ya kan, kena corona, tetap puasa nggak Arafah? Puasa, karena nggak ada hubungannya dengan wukuf. Puasa Arafah itu pasti tanggal 9. 9, betul. Makanya 9 mana? 9 keputusan kapan kita melihat tanggal di negeri masing-masing. Karena negeri masing-masing penglihatannya berbeda. Paham antum ya? Kalau hisab itu nggak ada dasar. Kenapa? Kita tidak bilang kalau Hisab itu dipakai untuk membantu. Untuk membantu kapan kita ru'yah. Tetap ikutnya mana? Ikutnya yaitu sunnah. Orang boleh menghitung. Nah ini sebagai cara untuk membantu melaksanakan sunnah. Kenapa?
setelah kita sudah lihat ru'yatul hilal, kan tetap kita akan menghitung kan. Sekarang masuk tanggal 1 misalnya, tetap kan kita hitung kapan kita melihat hilal lagi, yaitu tanggal 29. Apakah besok itu tanggal 30 atau tanggal 1? Itu kan dasarnya setelah kita melihat menghitung lagi. Jadi hitung hisab itu membantu melaksanakan sunnah, yaitu sunnah apa? Ru'yah. Gimana? Masalah korban, Ustaz. Masalah korban, penyembelihan pada waktu hari Sabtu itu kan masih ada Arafah ya, di wilayah kita ya. Itu maksudnya korbannya itu orang masuk pada korban atau masuk pada apa itu? Apa itu? Iya. Orang yang berkorban disembelih pada hari Sabtu. Iya, dan itulah konsekuensinya. Konsekuensinya nanti penyembelihan itu. Makanya banyak setelah ada yang memutuskan hari raya Sabtu, mereka membuat kebijakan apa? Wes masih orioyoi Sabtu mbelih dino Ahad ae. Itu sudah mulai ada kebijakan seperti itu. Pengen tahu beberapa tempat seperti itu? Sudah. Ada itu. Mereka yang memutuskan hari raya hari Sabtu, ya kan? Itu mereka apa? Takut kalau seandainya apa? Satu, diminta kembali. Banyak berbondong-bondong, balik no, aku melok pemerintah dino Ahad. Akhirnya apa? Buatlah kebijakan penyembelihannya hari apa? Ahad. Itu hanya sekedar ijtihad mereka saja. Iya. Oh ya boleh. Boleh. Yang ditakutkan ini apa oleh Pak No ini? Belum waktunya masuk hari raya dia sudah nyembelih. Kalau orang sudah hari raya tanggal 9, dia yakin itu bisa potong korban. Selesai sesuai keyakinan. Tapi kalau kita ini jangan nyari cara-cara, ya kan? Kalau 10 ya 10. Maka kalau lambat pun masih bisa kan? Karena sampai 3 hari sesudahnya. Gitu. Nah, yang repot tadi itu kasus-kasus itu. Yakinnya hari tanggal 10 wis kadung ngekno panitiae mbeleh tanggal 9. Waduh rek bingung deh. Makanya apa? Banyak yang mau narik weduse. Aku melok tanggal 10 wis kadung tak kekno sapiye tanggal 9 dibeleh. Ya apa iki? Akhirnya ketika dia mau narik, panitia membuat kebijakan apa? Wis gak apa-apa mbeleh Ahad. Dan kebanyakan Ahad. Ya. Yang lain. Fadhol. Ayo dimarek no bisa. Baik. Ya itu. Makanya gak usah ribut, ya kan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.